Tapi sebelum kita mulai, asatidz semua mungkin agak mendekat karena mungkin kita akan banyak diskusi di pagi hari ini untuk rapatnya. Mendekat tapi mungkin agak tetap bisa melihat videotron di atas. Enak. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, para asatidzah, para ustazah, para pemegang amanah yang agung di Ma'had Al-Furqan yang kita cintai bersama ini. Alhamdulillah para ikhwah, kita berada di ujung dari acara yang sudah lama kita agendakan, yaitu acara rapat akhir tahun yang tahun ini untuk pertama kalinya kita gelar selama 3 hari. Biasanya kita lakukan dalam waktu 1 hari. Para ikhwan azanillahu wa iyyakum, berangkat ya dari prinsip dasar kita berada di Ma'had Al-Furqan Al-Islami ini. Kalau boleh ana membahasakan ya, bahwa kita di Ma'had Al-Furqan ini ada 3 hal utama yang menjadi pijakan kita dalam melangkah. Pijakan yang pertama, kita di sini, semua kita di sini itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan aktivitas kita masing-masing. Ibadah dalam arti umum. Ibadah dalam arti umum, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yarda. Minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Karena prinsipnya di sini kita adalah ibadah, maka kita benar-benar mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan dunia dari apa yang kita aktivitaskan di Ma'had ini. Dan jika ada unsur-unsur duniawi yang kita dapatkan, maka kita niatkan itu adalah ajilu busyral mu'min, kegembiraan seorang mukmin yang disegerakan dan tidak diniatkan. Kalau terpaksa diniatkan, maka taba'an la aslan dia, maka itu hanya sekedar ngikut, bukan sebagai pokok tujuan utama. Dan itu ma'ruf li amsalikum dalam masalah-masalah semacam ini. Itu yang pertama, dan ini landasan yang paling pokok, bahwasanya kita di sini membangun apapun yang kita lakukan di atas landasan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua prinsip-prinsip ibadah dalam bermuamalah, di dalam interaksi antar kita sangat perlu untuk dijaga. Ini prinsip ta'awun 'alal birri wat taqwa, prinsip hifdzul masyair, menjaga perasaan orang. Prinsip ini, prinsip itu, prinsip at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, prinsip ad-dinun nasiha, dan semua prinsip-prinsip yang memang ditegakkan oleh syariat dalam rangka kita ibadah sosial, ibadah yang bersifat sosial. Yang kedua, semua langkah kita yang ada di Ma'had ini para ikhwan azanillahu wa iyyakum adalah mau tidak mau ada unsur kerja. Ada unsur kerja. Itu bahasa manajemennya itu kerja. Bahasa syariatnya ada unsur uqud, transaksi, kesepakatan antara kita dengan Ma'had. Antara kita dengan Ma'had. Karena di situ ada unsur kerja, di situ ada unsur kesepakatan antara antum dengan Ma'had, antara kita semua dengan Ma'had, yang qadarallah, Allah menitipkan Ma'had ini kepada kami yang di jajaran kepemimpinan. Maka harus ada sesuatu yang bersifat akad agar bisa dijalankan firman Allah, wa aufu bil uqud. Dan agar bisa dijalankan firman Allah, sabda Rasulullah SAW, al-muslimuna ala syurutihim, yaitu kesepakatan akta kinerja. Tugas semua apa, job desk semua apa, terus aturan tata kerjaanmu itu apa, SOP ini bagaimana, kemudian yang apa, itu harus diatur. Karena mau nggak mau ada akad. Bainana wa bainal Ma'had yang Allah titipkan kepada kami di jajaran pimpinan. Dan itu yang kemudian
selama ini kemudian mencoba untuk urusan yang pertama ya akhwan, antum a'lamu minni, untuk urusan yang pertama bagaimana ngatur hati, bagaimana ngatur keikhlasan. Tapi untuk urusan yang kedua, maka kita sama-sama mencoba untuk mengembangkan diri dari semua sistem manajemen ma'had yang ada, dari semua sistem manajemen ma'had yang ada. Makanya hal ini kita lakukan. Kalau kemarin-kemarin itu tidak banyak kita lakukan karena memang kemarin-kemarin dengan kondisi yang kemarin cukup, tapi semakin ke belakang semakin tidak bisa dengan kondisi yang kemarin. Maka kemudian kita membuat ortaker, kita membuat RIP ini setelah RKA, kita membuat job desk, kita membuat SOP, kita membuat aturan, kita membuat apa? Agar kita bisa menjalankan akad kinerja kita di ma'had di atas dasar itqan, di atas dasar seprofesionalisme mungkin. Innallaha yuhibbu idza 'amila al-'abdu amalan an yutqinahu. Allah itu mensifati dirinya dengan badi'us samawati wal ard. Jadi pencipta yang istimewa, yang profesional gitu kalau dalam bahasa kita. Enggak asal cipta-cipta aja, tapi Allah mensifati dirinya itu dengan badi'us samawati wal ard. Yang ketiga, prinsip landasan kita dalam berkiprah di ma'had ini para ikhwah, itu adalah prinsip untuk selalu mengembangkan diri. Ini untuk selalu mengembangkan diri. Seorang itu dianggap sebagai orang alim ma ta'allam selagi tetap mau untuk belajar dan mengembangkan diri. Selagi orang itu sudah merasa pintar fahuwa jahil. Selagi orang itu sudah merasa cukup dengan kondisi yang ada, maka dia jahil. Karena sunnatullah di muka bumi, bumi ini, dunia ini tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Akan selalu ada perkembangan, akan selalu ada perubahan, akan selalu ada hal-hal yang baru. Kalau kemudian kita mempertahankan apa yang itu maslahat di 20-30 tahun yang lalu saat Al-Furqan awal-awal berdiri, dan kita tidak mau untuk mengembangkan diri dengan kondisi yang terbaru saat ini, maka akan tergilas oleh zaman. Kalau pada zaman yang sekarang ya kawan, segala sesuatu masih manual, oponannya pada zaman dahulu ngurus keuangan isek pakai buku sing ono coret-coretane ngono lho. Ono debit, ono debit, ya lebur Al-Furqan diatur dengan cara kayak ngono. Sekarang harus sudah menggunakan sistem-sistem yang terbaru. Kalau zaman sekarang ya kawan, kemudian masih pakai yang dulu-dulu yang dipakai pada zaman dahulu enggak berkembang. Sekarang ini kita di zaman ChatGPT, di zaman Meta AI, di zaman ini, di zaman itu. Antum akan tertinggal, kita akan tertinggal jauh kalau tidak mau untuk mengembangkan diri. 3 prinsip ini mohon kita pegang di ma'had yang berbarokah ini. Pertama, landasan kita ibadah kepada Allah. Yang kedua, landasan kita adalah kerja. Ada akad kerja di sini. Mau tidak mau, maka harus mengikuti aturan yang ada. Yang ketiga, kita berupaya untuk selalu mengembangkan kemampuan yang kita miliki. Nah, yang kita lakukan hari ini adalah salah satu di antara prinsip kita yang kedua dan ketiga dalam kita bermuamalah di ma'had kita yang penuh dengan keberkahan ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah mengakhiri masa amanah ya, masa jabatan dari tahun yang kemarin dan mengawali masa amanah dari tahun yang sekarang, tahun yang akan datang. Maka agar ada pertama tanggung jawab dari pengurus yang sebelumnya untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya selama ini. Yang kedua, agar pengurus yang baru enggak blank, agar pengurus yang baru enggak kosongan gitu ya, raba-raba. Aku iki arep ngerjakno opo gitu ya. Tapi ada garis estafet yang berkesinambungan. Nasihatnya para ulama kepada kita dalam melangkah apapun itu, nabda'u mimma intaha ilaihil qaum. Kita mulai aktivitas dari ujung akhir yang dihasilkan oleh generasi yang sebelumnya. Jadi dari generasi yang pertama, prinsip kita itu kam tarokal awal lil akhir. Betapa banyak yang belum kita selesaikan, yang harus ditinggalkan, harus dilanjutkan oleh generasi setelahnya. Kam tarokal awal lil akhir. Betapa banyak yang ditinggalkan oleh generasi yang sebelumnya untuk dilanjutkan oleh generasi setelahnya. Untuk generasi yang setelahnya, maka prinsip kita adalah nabda'u mimma intaha ilaihil qaum. Kita mulai dari apa hasil akhir generasi yang sebelumnya, sehingga generasi pertama
tidak ada ujub telah menyelesaikan segalanya, tidak ada ditambahi, karena manusia itu sifatnya kurang, dan generasi yang setelahnya, yang sebelumnya memahami dia bisa sekarang karena sudah dimulai oleh generasi yang sebelumnya, sehingga tidak ada ujub, tidak ada takabur, dan tidak ada apapun, dan itu menghasilkan ta'awun alal birri wa at-taqwa. Ta'awun ini ala al-birri wa taqwa. Itu mungkin prinsip-prinsip dasar ya kawan. Anda tidak mau memanjangkan, karena ini bukan pengajian, ini tidak mau memanjangkan muqaddimah, tapi yang penting prinsip-prinsip dasar itu yani fahami bahwasanya ilmu manajemen yang ada dalam dunia manajemen itu adalah ilmu-ilmu syar'i. Hanya qadarullah sekarang bungkusnya itu rata-rata ilmu, rata-rata apa? Yang ini, yang ngono, ya rata-rata itu dari dunia barat. Dari ini dunia barat. Tapi yani kalau kita sambungkan dengan sirah nabawiyah, dengan keterangan para ulama, maka apapun yang itu berbau manajemen, yang berbau apa, maka itu adalah sesuatu yang benar-benar berasal dari agama kita yang mulia. Insyaallah subhanahu wa ta'ala itu yani yang akan kita lakukan pada yani saat ini, pada yani hari ini, insyaallah nanti dipaparkan oleh teman-teman dari SDM yang memang yani mengawal amanat yani untuk mengemban hal-hal yang semacam ini berkaitan dengan teknis, bagaimana arahan, bagaimana langkah yani kita itu yani untuk ada serah terima jabatan agar yang generasi sebelumnya mewariskan kepada generasi yang setelahnya, dan generasi yang setelahnya itu bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada generasi yang sebelumnya karena telah diberikan modal yang sangat besar untuk melangkah pada hari-hari berikutnya insyaallah. Wallahu alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Nah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih jazakallahu khairan atas waktu yang diberikan. Salah satu tugas akhir yang tadi disampaikan oleh Ustadz Sabik terhadap kita yang menjalani mutasi jabatan, yang menjalani perpindahan amanah, itu adalah menyerahkan apa-apa yang menjadi program akhir, apa-apa yang menjadi rencana akhir, ya apa-apa yang sudah kita capai kepada generasi penerus. Dan generasi penerus itu menjalankan amanah dengan arahan, dengan bekal dari generasi yang sebelumnya. Jadi itu tujuan besar kita. Sedangkan di sini yang ada di hadapan kita semua itu hanyalah sekelumit petunjuk bagaimana teknisnya arahan dari Ustadz Sabik tadi dilakukan. Jadi di sini kalau ada petunjuk teknis serah terima, itu hanyalah sebuah langkah-langkah bagaimana kita melakukan penyerahan dari generasi sebelumnya kepada generasi selanjutnya. Petunjuk teknis ini digunakan untuk serah terima jabatan atau serah terima amanah dari seluruh jabatan struktural, mulai dari mudir sampai ke kepala bagian, dari seluruh pemegang amanah jabatan struktural. Ini langsung ya. Jadi kemudian sistematika serah terima jabatan. Dalam proses serah terima jabatan itu yang terlibat adalah pemegang amanah yang lama dan pemegang amanah yang baru, itu pasti. Dan di sini proses serah terima itu dikoordinasi,
diawasi atau disertai oleh atasan langsungnya. Jadi dengan ini maka proses serah terima jabatan itu harus dilakukan hierarki dari yang paling atas dulu, dari level mudir dulu, kemudian di bawahnya dan di bawahnya sampai kepada level kepala bagian di mahat kita. Ada beberapa dokumen yang butuh disertakan dalam proses serah terima. Ada beberapa dokumen yang butuh diserahkan dalam proses serah terima. Yang pertama adalah SK penetapan pejabat baru. SK penetapan pejabat baru itu sudah kita pernah buat, insya Allah, dan sudah kita pernah sampaikan di beberapa waktu yang lalu. Kemudian dokumen serah terima jabatan yang perlu kita buat itu pertama adalah jabatan yang kita emban, yang kita emban di jabatan yang baru, deskripsi jabatan dan fungsi dari pejabat yang lama, deskripsi jabatan dan fungsi dari pejabat yang lama. Kemudian kedudukan dalam struktur organisasi, siapa atasannya, siapa bawahannya. Kemudian pegawai dan unit kerja yang berada dalam wewenangnya dan koordinasi langsungnya. Jadi pegawai-pegawai yang berada dan unit-unit kerja yang berada di dalam wewenangnya dan koordinasi langsungnya. Jadi seperti contoh kasus mudir pesantren itu pegawai yang berada dalam koordinasi langsungnya, yaitu kepala sekolah dan para wakil mudirnya dan para staf di kemudian pusat. Adapun kalau pegawai-pegawai yang berada di marhalah itu adalah pegawai yang berada dalam koordinasi langsung dari kepala marhalah masing-masing. Kemudian sarana dan fasilitas jabatan kalau ada. Jadi kalau ada sarana dan fasilitas jabatan seperti komputer, laptop atau apa gitu ya. Itu yang kalau ada itu dideskripsikan atau ditulis untuk diserahkan milik mahat, untuk diserahkan kepada pemegang amanah selanjutnya yang digunakan untuk menjalankan jabatannya. Selanjutnya aset dan barang berharga yang menjadi tanggung jawabnya. Aset dan barang berharga yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian kalau kita berhubungan dengan keuangan, itu uang kas, rekening bank beserta pernik-perniknya. Rekening bank di sini ada bukunya, ada ATM-nya, ada user password-nya dan macam-macamnya. Terus kemudian kalau ada hutang yang menjadi beban dari unit kerja itu. Jadi bisa jadi salah satu unit kerja kita itu diberikan kewenangan untuk melakukan utang dan piutang yang belum tertagih yang menjadi tanggung jawab dan wewenangnya untuk diketahui dan dilanjutkan kepada pemegang amanah yang selanjutnya. Selanjutnya apabila ada program kerja yang belum selesai dilakukan atau kontrak kerja, jadi program kerja yang bisa dilakukan sendiri atau program kerja yang dilakukan dengan kontrak dengan pihak ketiga dan kontrak tersebut belum selesai sampai dengan peralihan masa jabatan, maka perlu disampaikan kepada pemegang amanah jabatan yang selanjutnya. Dan hal-hal lainnya yang mungkin masih belum ada di sini itu disampaikan kepada pemegang amanah berikutnya. Selanjutnya dokumen yang menyertai itu pertama tadi saya ulang adalah SK penetapan pejabat baru, dokumen serah terima jabatan dan berita acara serah terima jabatan. Jadi pada saat penyerahan, dokumen serah terima jabatan sudah selesai kita susun, kemudian kita akan menyerahkan fisik barangnya beserta dokumennya ke pemegang amanah yang baru,
maka itu kita buat berita acara serah terima jabatan. Di sini serah terima jabatan itu dilakukan paling lambat karena sebentar lagi kita juga akan liburan. Sebentar lagi kita juga akan liburan, maka paling lambat itu dilakukan 7 hari takwim, 7 hari kalender pada yang dihitung mulai dari awal masuk tahun ajaran baru. Mudah-mudahan tidak mengganggu proses penerimaan santri baru dan MOS. Dokumen yang kami sebutkan tadi, dokumen serah terima jabatan dan BAST berita acara serah terima jabatan itu dibuat beberapa kopi. Yang pertama adalah untuk laporan kepada ketua yayasan, melalui SDM dan kesekretariatan yang akan diarsipkan di SDM dan kesekretariatan. Yang kedua, disimpan oleh pejabat pengganti sebagai acuan kerja bahwa aku telah menerima ini dan itu, kemudian ada beberapa utang atau piutang dan lain sebagainya yang bisa dijadikan sebagai acuan kerja. Yang ketiga, dokumen itu disimpan oleh atasan langsungnya sebagai alat ukur penilaian kinerja. Kalau saat ini endingnya sudah posisi ini, maka pejabat baru harus memulai dengan dari titik akhir generasi sebelumnya. Jadi di situ perkembangannya seperti apa, kondisinya seperti apa pada saat penilaian kinerja itu sebagai alat ukur awal. Adapun prosedur atau proses penyusunannya atau proses serah terimanya adalah sejak dari pelantikan yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, hari Senin kemarin, itu sudah secara seremonial sudah dilakukan pelantikan sebagai pejabat pengganti. Maka dari situ dimulai penyusunan dokumen serah terima jabatan oleh pejabat yang diganti atau pejabat lama. Jadi dokumen serah terima jabatan yang poin-poinnya itu sudah kami sebutkan tadi di atas, itu sudah mulai disusun oleh pejabat yang diganti. Penyerahan dokumen serah terima beserta fisik barang, uang atau dokumen-dokumen yang menyertai proses serah terima jabatan yang terdeskripsi di dalam dokumen tersebut itu dilakukan. Nah, pada saat penyerahan itu disaksikan oleh atasan langsung dan didokumentasikan dengan dokumen namanya berita acara serah terima jabatan. Insya Allah itu yang kami sampaikan. Jadi prosedur teknisnya tidak terlalu jelimet, tidak terlalu susah. Cuman hal ini penting karena jangan sampai beberapa hal yang harusnya menjadi estafet ke pejabat baru itu tidak diserahkan dengan baik, sehingga pada saat ada kasus itu jadi tercecer. Pada saat beberapa tahun atau beberapa waktu kemudian dicari tidak terserah terimakan dan lain sebagainya. Jadi prosedurnya sederhana saja, tetapi hal ini penting untuk kita lakukan sebagai langkah pergantian dari serah terima jabatan yang dilakukan. Petunjuk teknis yang kami buat itu kami lengkapi dengan form. Jadi para ustadzah dan asatidzah semua itu dapat mengisi form yang sudah kami susun. Jadi di sini identitas pejabat yang lama dan pejabat yang baru, kemudian isi serah terimanya, nama jabatannya, fungsi utamanya apa dalam jabatan tersebut. Misalnya
nama jabatan adalah Kepala Sekolah Marhalah ini begitu ya. Kemudian fungsi utama adalah sebagai pimpinan pengelolaan proses akademik dan kesantrian di marhalahnya. Kedudukan dalam struktur organisasi di sini dijelaskan siapa atasan langsungnya, siapa bawahannya. Terus kemudian pegawai dan unit kerja di bawah koordinasi langsungnya disebutkan nama pegawai yang menjadi koordinasi langsung, yang berada dalam koordinasi langsungnya. Kemudian sarana dan fasilitas jabatan yang dimiliki, ini ada nama barangnya, misalnya televisi atau sepeda motor atau apa, yang kemudian di sini adalah kode identitas yang sudah dibuat oleh teman-teman dari inventaris. Kalau memang ada kita cantumkan, kalau memang ke barang itu belum ada kode inventarisnya, ya sementara kita kosongkan. Aset dan barang berharga lainnya yang dalam tanggung jawabnya, misalnya kita diberikan amanah tanggung jawab untuk menyimpan sertifikat. Nah, sertifikat itu disebutkan sertifikat atas nama apa, kemudian di kode identitasnya dari aset dari tanah atau gedung itu dan lain sebagainya, itu disebutkan semuanya di sini. Kalau kita diberikan amanah untuk memegang uang kas, maka saldo kas ini oleh keuangan kita diserahkan kepada keuangan secara prosedur keuangan. Namun kalau memang fungsi kita adalah memang memegang kas sebagai bendahara, maka uang kas yang kita pegang itu kita serahkan kepada generasi penerusnya. Rekening bank beserta pernik-perniknya, nama banknya, nomor rekeningnya, ATM-nya, bukunya dan lain sebagainya, itu kita tuliskan di sini beserta saldo akhir pada saat penyerahan. Sehingga pada saat penyerahan saldo akhirnya adalah bernilai sekian, setelah diserahkan itu tanggung jawab dari pemegang amanah selanjutnya. Hutang yang masih menjadi beban. Misalnya Mas Burhan di dalam mengelola pembangunan masih ada hutang semen misalnya, atau masih ada hutang ini dan itu, yang hutang itu masih belum jatuh tempo untuk diselesaikan, maka dirinci yang itu tanggung jawabnya diberikan kepada generasi selanjutnya yang harus menjadi kewajibannya membayarkan pada saat jatuh tempo. Atau mungkin ada piutang-piutang yang belum tertagih, misalnya kalau dari bendahara marhalah yang lama, kemudian diserah terimakan kepada bendahara yang baru, misalnya kalau di saat ini kan bendahara sudah diserahkan semua ke terpusat, itu masih ada piutang-piutang dari santri yang belum tertagih, SPP yang belum tertagih, atau mungkin kalau di urusan kepegawaian Ustadz Muhammad Fatih itu ada piutang-piutang dari pegawai yang masih belum selesai, dan urusan kepegawaian nanti diserahkan kepada SDM, maka hal itu perlu dirinci secara detail. Kemudian di form ini yang kita serahkan adalah salah satunya program kerja atau kontrak kerja yang belum selesai. Jadi program kerja kita yang sudah kita canangkan, yang sedang berjalan dan masih belum selesai. Jadi kalau kita punya program kerja kemudian sedang berjalan, itu harus kita selesaikan, harus kita tuntaskan. Tetapi karena waktu jabatan kita sudah berakhir, maka itu harus kita sampaikan atau kita estafetkan kepada generasi selanjutnya. Itu kita tulis di sini. Program kerja kita siapa, atau kontrak kerja kita apa dengan mitra, atau kita kerjakan sendiri, status pelaksanaannya seperti apa, target penyelesaiannya itu sampai di mana. Jadi kalau ada program kerja pembangunan gedung, kita masih dalam status
belum selesai itu ditulis di sini. Misalnya seperti itu. Jadi program-program kerja yang belum diselesaikan dan harus dilanjutkan. Ditandatangani oleh pejabat lama sebagai pembuat dokumen. Kemudian setelah dokumen ini selesai disusun, itu kita serahkan dengan menggunakan dokumen berita acara serah terima jabatan yang template-nya atau form-nya adalah seperti ini. Ada di sini disebutkan tanggal, hari dan tanggal pelaksanaan serah terima. Kemudian identitas dari pejabat yang lama, pemegang amanah yang lama, pemegang amanah yang baru. Kemudian dideskripsikan proses serah terimanya. Proses serah terima ini itu perlu disaksikan oleh atasan langsungnya yang sudah menerima melakukan serah terima dari pejabat yang sebelumnya. Jadi proses serah terima ini itu dilakukan secara hierarki dari pejabat yang paling atas, hierarki yang paling atas sampai kepada pejabat yang paling bawah. Kira-kira itu yang dari kami. Jadi teknis pelaksanaan serah terima itu tidak terlalu susah, tidak terlalu jelimet, dan insya Allah bisa kita lakukan semuanya. Namun hal ini sangat penting untuk kita lakukan, jangan sampai ada yang tercecer, tertinggal sehingga tidak tersampaikan kepada pemegang amanah yang baru. Demikian dari kami. Saya kembalikan ke jazakallahu khairan atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator Mas Bobi. Silakan. Tapi Afan sebelumnya terima kasih atas waktunya. Mungkin sekedar usul, sebenarnya dari tim Daksos itu hari ini sudah siap serah terima ke Daksos yang baru. Berhubung juklisnya yang barusan di-share, akhirnya ada beberapa yang belum
kita sertakan. Jadi yang poin terakhir aja pengesahan yang ada tanda tangan pengurus lama dan pengurus baru aja yang nggak ada. Tapi poin-poin yang di atasnya itu sudah dari mulai kita buat, terus ada pihak pertama yang menyerahkan, pihak penerima sampai aset dan program kerja itu kita sudah siapkan semua. Jadi mohon hal-hal seperti ini itu di-share lebih awal biar kita itu kerjanya gercep sat-set gitu. Jadi kalau seperti ini kita harus mengulang lagi gitu. Dan bayangan kami serah terima ini karena kemarin grup-grup sudah kita bubarkan semua. Lah, sedangkan di Dakso sendiri itu sebentar lagi sudah ada program Bukber Asuro. Jadi kita itu sudah memikirkan program yang diamanatkan baru kepada kami. Kalau sekedar kita hanya untuk mendampingi, insya Allah kami siap. Tapi kalau tim yang baru belum siap, dengan adanya serah terima ini belum siap, akhirnya tertunda lagi kegiatan-kegiatan yang sudah di depan mata itu akan lebih terhambat gitu. Jadi mohon kalau bisa diterima oleh bagian SDM, tetap yang divisi dakwah sosial tetap kami serah terimakan hari ini untuk penyempurnaan yang sesuai dengan file itu kita susulkan. Biar yang Daksos baru sudah memikirkan program yang sudah di depan mata, kami pun dengan amanah yang baru di Ziswaf juga langsung bisa fokus di pekerjaan yang baru. Seperti itu. Jadi mohon kepastian dan kejelasan dari SDM, jangan kita itu dibikin ruwet dengan aturan-aturan yang ada. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair para ikhwah. Jadi sekali lagi kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ya dalam beberapa hal. Ya alhamdulillah kita banyak belajar pada hari-hari ini dengan berbagai pola manajemen yang akan kita jalankan untuk hari-hari ke depan insyaallah. Yang namanya sesuatu yang barang yang masih baru ya. Kayaknya dalam sejarah Al-Furqan sertijab itu resmi itu sekarang. Biasanya ya pokoknya melaku, melinding, pokoknya apa gitu biasanya semacam itu. Ini adalah barang yang baru. Maka segala sesuatu yani masih sangat perlu untuk dibenahi sana sini, kekurangan yani sana sini. Itu kekurangan dari kami dan kita sudah upayakan. Kemudian yang kedua yani tolong untuk difahami bersama. Adapun yang disampaikan oleh Malik yani hafizakallah berkaitan dengan yang tadi, ana tegaskan satu hal bahwa dengan ketetapan ana yang hari Senin kemarin, sekarang Rabu nggih, hari Senin kemarin yang menetapkan bahwa telah ditetapkan pengurus yang baru dan diberhentikan pengurus yang lama, maka secara otomatis semua tugas yang berkaitan dengan amanah jabatannya itu sudah berjalan sejak Senin kemarin. Ini sudah berjalan sejak Senin kemarin. Jadi Malik sudah pindah ke mana? Ke Ziswaf dan sudah meninggalkan dakwah dan sosial yang kemudian dilanjutkan oleh Ustadz Zamroni. Ustadz Rifaq sudah meninggalkan semua yang berkaitan dengan kebendaharaan, keuangan dan tugas selanjutnya diamanatkan atau dipegang oleh yakni Ustadz Bayu. Begitu juga dengan yang lainnya. Jadi ana meninggalkan tugas di LTT diteruskan oleh Ustadz sapa jenenge? Ustadz Iqbal. Afwan Ustadz lali saja jenenge sampean. Diteruskan oleh Ustadz Iqbal gitu. Ustadz Bayu sudah meninggalkan MSW Putra dan dilanjutkan oleh Ustadz Abolia. Begitu sejak Senin kemarin, resmi sejak Senin kemarin. Tapi yang kita lakukan setelahnya ini adalah apa saja yang harus diserah terimakan, berkasnya, dokumennya dan yang lain-lainnya, maka itu yani harus ada resmi serah terima yang tercatat gitu ya. Dan itu yang kemudian kita susulkan. Gitu yang kemudian kita susulkan. Ada dua hal yang ada di depan kita. Yang pertama hal-hal yang harus diserahkan. Yani
yang bisa diserahkan. Misalkan kalau di keuangan itu ya rekening, ya ATM, ya apa? Yani PIN, OPPO, ATM dan macam-macamnya. Kalau yang di sekretariatan ya semua berkas-berkas kayak sertifikat, kayak apa? Satrahmat sertifikat, ya ini, ya macam-macam itu diserahkan kepada pemegang amanat yang setelahnya. Kalau misalkan di marhala ya berarti mungkin punya piagam, ada ijob, ada izin ini, izin itu berkas-berkasan semuanya itu diserahkanlah. Berkas-berkas itu yang bisa nyusul. Tapi amanat langsung ini sudah resmi sejak Senin kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, karena yang namanya barang pemegang amanat yang baru, maka mau tidak mau akan masih terkait dengan yang sebelumnya. Kadang-kadang masih belum paham, kadang-kadang ada yang perlu untuk ditanyakan, ada yang perlu didiskusikan. Itu yang kami bahasakan dengan bahasa pendampingan. Jadi selama waktu waktu yang kita batasi mudah-mudahan 3 bulan selesai, maka selama waktu 3 bulan itu mohon kepada pengurus yang lama, kalau kemudian pengurus yang baru itu masih jarang-jarang tanya, jarang-jarang telepon, telepon atau jarang-jarang malah ngejak rapat. Saat ini piye Ustaz, tolong rapat dong dengan kami gitu ya. Monggo tolong pengurus yang lama untuk mendampingi. Insya Allah dalam waktu 3 bulan setelah SO yang kemarin, maka pengurus yang baru belajarnya tolong dipercepat. Jenengan kita semua udah gede-gede gitu ya, 3 bulan cukup lah untuk latihan berjalan, latihan berlari gitu ya. Itu insya Allah itu cukup. Jadi yang kita inginkan dalam waktu 3 bulan, triwulan awal ini jangan sampai aku suka ngurusin ngono, itu urusanmu, jangan gitu ya. Jadi tolong yang pengurus lama itu tetap untuk diajak rapat ya, ini ono kesempatan kan gak benturan dengan yang lainnya, waktunya tinggal disepakati kapan yang cocok. Jadi 3 sisi. Yang pertama, wewenang secara otomatis pindah sudah Senin yang kemarin, wewenang. Yang kedua, berkas-berkas yang perlu diserah terimakan dan yang lainnya, yang tadi file-filenya disampaikan oleh Pak Waskito itu diserah terimakan dalam waktu secepat mungkin. Kalau bisa 1 jam kenapa harus 1 hari, kalau bisa 1 hari kenapa harus 3 hari gitu ya. Jadi dipercepat. Adapun yang ketiga, ini pendampingan agar ada batasan, dalam arti agar pengurus yang baru enggak molor-molor pendampingan, pengurus yang lama juga mau bisa fokus kepada tugas yang setelahnya. Maka kami batasi dengan triwulan. Itu gambaran yang ada. Mungkin ada tambahan dari Pak Waskito? Cukup ya. Afan Mas, berarti bisa ya dimulai. Masalahnya kami khawatir barang-barang yang ada di Daksos, khususnya layanan tamu, dan hari-hari ini itu waktunya walimahan. Kami itu sudah data dipinjem, harus jaga lagi gitu. Jadi maksud Ana barang-barang itu kita serahkan dulu ke tim Daksos. Lah kalau yang mau minjem, monggo di pengurus yang baru. Jadi berkali-kali kemarin makan-makan itu sebenarnya sudah sebelum makan-makan hari pertama Senin itu sebenarnya sudah kita kumpulkan jadi satu, belum ada makan-makan kita bongkar lagi. Kemarin sudah kita beresin lagi, ada yang 1-2 pinjam untuk walimahan ini, untuk itu. Lah ini Ana disibukkan dengan itu, makanya mohon izin khusus untuk dakwah sosial karena laporan serah terima kita sudah siap. Kami mohon untuk
bisa diserah terimakan hari ini, dan kami pribadi dan tim sudah tidak ngurusi barang-barang itu lagi. Kalau yang mau pinjem ini itu monggo di pengurus yang baru. Begitu Mas. Nah ini makanya karena di tim kami tahun kemarin itu kan satu paket, jadi mulai dakwah sosial, masjid, layanan tamu itu satu paket. Makanya kami nyerahkan di dakwah sosial urusan nanti mau ini dipakai untuk siapa dan siapa bisa dirembukan bareng-bareng. Yang jelas kami nyerahkan dulu urusan nanti, mungkin ada susulan-susulan, insya Allah akan kami susulkan. Taib, Afan nggih, ini masalah yang mohon jangan dianggap enteng ya, masalah terkait dengan pelayanan tamu ini. Pertanyaan pertama yang dari Ana pribadi, Afan, pedoman pelayanan tamu sudah clear apa belum? Dan itu nanti yang ada di dalamnya adalah termasuk masalah bagaimana kita mengelola inventarisir tamu. Kalau misalkan itu memang belum clear sampai sekarang, padahal sudah kita sepakati untuk segera dibentuk ya, pedoman ini sudah berpekan-pekan yang lalu, ya kami dari bidang rumah tangga sendiri juga akan keberatan untuk menerima itu gitu kan. Dan kami juga tidak akan bisa menyalahkan tiap pihak dari tim Daksos gitu loh. Mereka juga intinya adalah sudah bisa menyerahkan ke kami, tapi kami sendiri tidak ada acuan untuk menerima itu. Dan ini merupakan amanah yang besar bagi kami. Jadi mohon diperjelas untuk masalah ini. Baik. Ana menambahi Mas Bobi. Jadi yang termasuk dari aset-aset tadi itu, selama ini kan barang tersebut adalah milik Daksos lama. Nah, sekarang kami berpindah ke Ziswaf, sementara barang-barang tersebut mau dikemanakan. Kita sudah mendata, menaruh di suatu tempat, ini serah terima karena itu adalah aset Daksos lama, kita serahkan ke sebagai aset Daksos baru. Nah, setelah itu terserah mau dikemanakan. Yang minimal itu sudah bukan berarti kita berlepas tangan loh, tapi kan kita nggak akan ada sangkut paut dengan barang tersebut. Nah, khawatirnya barang tersebut nanti akhirnya kasus sekarang ada hal-hal yang mungkin ada acara dan sebagainya yang pinjem sana pinjem sini, yang telah kita data tersebut nanti berubah lagi, kita juga yang disalahkan. Kita akhirnya atau barang tersebut hilang, akhirnya kan harus mengadakan lagi, biaya lagi yang keluar. Nah, yang kita maksud seperti itu aja. Jadi ada pihak yang bertanggung jawab terlebih dahulu terhadap barang-barang ini. Seandainya ada yang membutuhkan, berarti tinggal silahkan hubungi bagian tersebut. Nah, kita bisa lebih fokus lagi ke program kita ke depannya. Gambarannya cuma seperti itu sih intinya. Tapi dari Ana tegas, Ana tidak bisa menerima barang inventarisir itu dulu sampai aturan sudah jelas dan kita sepakati bersama. Afan, Ana terpaksa mengatakan ini, Ana tegas untuk masalah ini. Terkait dengan struktur bidang rumah tangga pelayanan tamu ada di bawah Ana, silakan. Tapi kemarin pembicaraan tidak masuk pada ranah penerimaan inventarisir. Baik.
Taib ya. Jadi untuk yang didiskusikan tadi, ana putuskan untuk barang-barang yang selama ini diamanahkan atau dipegang oleh Daksos untuk serah terima apa barang-barang itu, aset itu dari Daksos ke Daksos, dan mohon itu dipercepat serah terimanya. Kalau bisa hari ini, kalau bisa nanti malam sebelum subuh ya, nanti malam sebelum subuh jadi atau besok gitu ya, diserah terimakan. Itu yang pertama. Dan nanti setelah barang itu yang berada di kepengurusan yang baru kemudian nanti didiskusikan lagi layanan tamu ini berada di ranah siapa. Keputusan yang paling terakhir, dan itu sudah kita diskusikan kemarin juga dengan bagian rumah tangga siang-siang, maka layanan tamu berada di bawah rumah tangga. Layanan tamu berada di bawah rumah tangga. Jadi insya Allah itu nanti bisa kita susulkan yani sistem dan mekanismenya. Hanya yani karena yani ben ikhwah yang di Daksas yang mendapatkan amanah baru yang di Siswaf bisa fokus pada tugas yang barunya. Yani maka barang-barang itu yani bisa langsung diserah terimakan dengan data yang ada kepada Daksas yang baru. Ustadz Zam siap ya? Siap. Insyaallah. Ustadz Afwan, nggih ngapunten, ana minta kepastian entah dari yayasan atau dari SDM untuk kapan deadline selesai pedoman pelayanan tamu. Ana butuh tanggal pasti, exactly. Ya, bukan perkiraan besok-besok kapan, kayaknya 2 tahun lagi nggak selesai kalau seperti caranya. Ana minta tolong waktu pastinya kapan itu selesai, kapan itu bisa didiskusikan kembali, dan baru nanti disepakati setelah semuanya hasil diskusi semua bersepakat. Baik. Sebelum liburan dokter, paling lama hari Senin pekan depan, insyaallah. Senin tidak langsung diputuskan nggih Ustaz nggih. Kita sepakati kita diskusikan dulu nggih Ustaz nggih. Jadi anak ingat sekali bahwa anak pernah menandatangani SOP layanan tamu. Tapi filenya mestinya di sekretariatan. Ya. Ini filenya Pak Was kita ingat kok, filenya itu ada. Yang penting anak insyaallah ingat pernah nandatangani SOP layanan tamu. Ini layanan tamu salah satunya adalah level layanan tamu, kemudian macam-macamnya itu sudah pernah ada. Jadi nanti kita dari acuan itu kita buat acuan yang baru didiskusikan lagi insyaallah subhanahu wa ta'ala, karena dari agenda yang sudah dijadwalkan yang kosong di kepengurusan tinggal hari Senin kayaknya dokter pagi ya, hari Senin pagi, karena hari Senin siang itu pikirannya sudah charter mobil, sudah apa kan libur, sesuai libur. Kita usahakan Senin pagi insyaallah dokter untuk diskusi. Ini insyaallah semacam itu. Allahu a'lam. Nggih. Tambahan Ustaz. Nggih. Terkait barang inventaris yang rencana sekarang pun mau serah terima sudah siap, dan serah terima ini kami tembuskan ke bagian pengadaan. Jadi nanti barang-barang inventaris ini diketahui oleh bagian inventaris. Ya enggak apa-apa, sekalipun bagian pengadaan Ustaz. Karena apa? Alhamdulillah di belakangan teman-teman. Ya. Jadi nanti sebagai acuan, alhamdulillah 3 tahun terakhir ini kami itu di kegiatan-kegiatan Ramadan, di kegiatan-kegiatan kurban itu alhamdulillah sedikit sekali yang kita beli, dan benar-benar inventaris ini kita rawat. Jangan sampai setelah setelah inventaris kita berikan, kontrol nggak ada perawatan, nggak ada ini, rusak semua. Ketika ada kegiatan-kegiatan berikutnya ngajukan ke kami beli ini, beli itu dan sebagainya. Kami juga itu sumbernya
di kegiatan dakwah sosial pun dari siswa. Jadi ini mohon diperhatikan bagi pengurus yang baru. Jadi terus terang kami alhamdulillah 3 tahun terakhir ini dengan adanya inventaris itu sedikit sekali yang kami beli. Dan sebelum 3 tahun mungkin diketahui semuanya, ketika kurban itu mesti mulai bak dan tetek bengek itu mesti beli baru. Setiap ada kegiatan beli baru, ada kegiatan beli baru. Itu pun kurang efisien karena nggak ada yang jaga, nggak ada yang ngerawat, nggak ada yang membersihkan dan sebagainya. Ini himbauan dari kami karena itu beban kami juga ketika nanti ada kegiatan-kegiatan baru, minta dibelikan peralatan-peralatan yang sudah kami serahkan pada hari ini insya Allah. Taib, jazakallah khair. Jadi mungkin dijadwalkan aja untuk penyerahan barang bisa diserahkan hari ini pasca acara ini insya Allah. Karena besok nggak bisa, besok ono rapat majelis syuro jadi kualat nih nggak acara. Ini ono walimahan kok rapat ini. Ono walimahan anggota majelis syuro. Tapi sing walimahan anake gak anggotai. Ini setuwo ngono. Untuk penyerahan Sazam hari ini ya, siap. Penyerahan ini hari ini, kemudian kami akan melihat kembali dan mereview kembali ini aturan yang kemarin. Mudah-mudahan sebelum hari Senin, dokter, semudah-mudahan ya sebelum hari Senin mampu untuk kita diskusikan karena besok Kamis, hari Rabu, hari Jumat libur, Sabtu Ahad sudah ada agenda sendiri, bahkan hari Ahad itu agendanya dari pagi sampai sore, gak berhenti. Hari Senin yang longgar hari Senin, bisa jadi Sabtu sore, bisa jadi Sabtu sore atau Sabtu malam, bisa jadi nanti insya Allah pada waktu-waktu itu coba kita review. Ana harapannya diskusinya itu nggak hari Senin, mudah-mudahan hari Senin sudah bisa kita putuskan dan dijadikan acuan dalam masalah-masalah yang terkait dengan layanan tamu insya Allah. Ya, monggo diskusi jadwal. Antum. Iya Pak Sita. Antara. Iya nanti kita informasikan terkait jadwal. Bismillah. Berkaitan dengan jadwal serah terima itu kami mohon kepada seluruh jajaran kemudian mengawal dan menyusun jadwal untuk pemegang amanah di bawahnya. Jadi mulai dari mudir pesantren, mudir operasional dan mudir keuangan itu menyusun jadwal untuk serah terima para pemegang amanah di bawah-bawahnya. Nah, di situ yang dibutuhkan adalah waktu untuk menyusun dokumen serah terima yang kami sebutkan tadi. Kemudian setelah dokumen selesai disusun, dibuat acara serah terimanya. Nah, di sini kami mohon kepada para pimpinan untuk menyusun jadwal sampai dengan batas akhir yang kami sampaikan tadi antara pejabat lama dengan pejabat baru itu ada proses serah terima. Jadi saya kira jadwalnya juga harus dikoordinasikan dengan unit kerja yang lain yang itu harus juga serah terima begitu. Harus juga serah terima.
Makanya kalau jadwal kita susun di waktu saat ini kayaknya nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin. Jadi jadwal itu harus kita rembuk, kita susun di tim masing-masing, kemudian kita koordinasikan dengan tim direktorat yang lain untuk sinkronisasi dari pejabat lama ke pejabat yang baru. Tuh, mungkin Mas Ubi. Ya, bismillah, mohon izin. Ya, ini terkait dokumen serah terima nggih. Ini kan sesuatu yang baru. Kalau mungkin anak sendiri kan pelimpahannya ke diri sendiri. Jadi mungkin tidak diperlukan dokumen, gitu nggih? Betul. Baik. Karena sesuatu yang baru, apa ada panduan pengisian yang tertulis? Karena anak baca di sana itu kan detail ya. Jadi termasuk deskripsi jabatan, kedudukan, pegawai dan unit kerja, sarana dan fasilitas jabatan dan lain sebagainya. Apakah terutama yang di ahwat, mungkin kepala marhala yang memang harus berganti dengan yang baru itu disertai pendampingan dan panduan pengisiannya. Karena mungkin kalau tidak kita bahas di sini nanti ini akan berpengaruh, apalagi setelah ini kita libur dan mereka kan udah akan sibuk dengan masa orientasi santri nggih. Jadi khawatir batas yang ditetapkan 7 hari itu tadi bisa terlewati. Matur nuwun. Pengisiannya, panduan pengisiannya sudah ada? Baik, ya, terima kasih. Perlu kami tambahkan untuk serah terima ini itu dilakukan hanya untuk yang mutasi. Kalau yang tetap seperti Dr. Firanda, Dr. Agus dan lainnya yang masih pada posisi yang sama tidak perlu melakukan serah terima ini. Jadi ini hanya untuk yang mutasi jabatan dari satu jabatan ke jabatan yang lain, begitu insya Allah. Besok hari ini saya nanti baca dulu. Cek. Bisa Mas? Iya. Mungkin yang pertama ya kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Mas Bobi dan tim yang Masya Allah siang malam selalu ngelembur ya untuk persiapan acara-acara seperti ini. Ini sebenarnya kami nggak tega Mas mau nyampaikan di forum ini sebenarnya karena ngelihat Ditikakan Ustaz. Pekerjaan Ditikakno. SDM yang Masya Allah luar biasa ini ya. Semua tuntutan larinya ke SDM. Tapi di sisi lain ini kami sangat butuh gitu ya. Kami sangat butuh dengan kebutuhan yang mendesak. Jadi kami juga mungkin butuh deadline seperti yang disampaikan oleh Dr. Agus tadi. Itu ada deadline-nya tentang jadi kemarin kan kita sudah diminta untuk membuat estimasi pendapatan. Ya, kita sudah diminta untuk membuat estimasi pendapatan dan sekarang ini sudah mulai jalan ya. Begitu juga anggaran pengeluaran juga ya sudah terlihat gitu ya. Nah, ini diantara data yang kami butuhkan itu kan tentang status kepegawaian yang kemarin anak sampaikan ke Mas Bobi juga itu ya. Jadi untuk menetapkan estimasi pendapatan atau membuat tagihan muntasi BIN ini kan perlu ada dasar, perlu ada penetapan yang
mendapatkan tunjangan pendidikan itu siapa saja, yang belum atau yang tidak dapat siapa saja. Karena ketika nanti kita sudah buat tagihan, kemudian ada yang melakukan pembayaran dan pembayarannya tidak pas, nah ini kami harus mengembalikan apabila ada kelebihan dan menagih lagi apabila ada kekurangan. Ini sebuah pekerjaan yang sangat sulit gitu ya, prosesnya itu sulit gitu. Nah ini mungkin kami butuh deadline gitu ya, kira-kira sampai kapan data itu bisa kami terima sehingga untuk penetapan ini bisa pas. Kemudian kalau kita masih pakai data lama, kemarin kan disampaikan status kepegawaian itu nanti tidak ada bedanya antara yang ada di bidang usaha, yang di yayasan atau yang lainnya itu sama. Nah ini data lama kami di bidang usaha itu kan masih status non tetap gitu, dan kami nggak punya patokan juga untuk membuat tagihan ke putra-putri mereka. Kemudian yang berikutnya ini juga kita juga minta solusi juga tentang tempat ya, tentang tempat. Ini kami sudah kerja mulai sebelum SO ya. Kita sudah mulai kerja sebelum SO, tapi kita bingung gitu ya, tempat yang mana yang digunakan. Tempat yang ada sudah tidak mencukupi ya. Kemarin mungkin ada yang masuk ke sana, wah ini kayak jadi gudang gitu tempat kami sekarang gitu, karena teman-teman yang lama sudah mulai pindahan, sudah dituntut untuk ke tempat yang baru, sedangkan kami ini mau kemana gitu, tempatnya ini belum bisa, sehingga mungkin butuh solusi, karena uang ini nggak bisa berhenti ya, transaksi setiap hari jalan gitu ya. Afwan sebelumnya Mas. Tapi Pana jawab dulu. Jazakumullah khair Ustaz atas tidak teganya. Tidak teganya. Jazakumullah khair, dan anak secara pribadi yang menyertai teman-teman di SDM, jazakumullah khair atas semua juhudnya. Dan itu yang anak katakan tadi ya Wan, bahwasanya kita di sini itu landasan awal dan peran prinsip itu adalah ibadah kepada Allah. Yang namanya ibadah itu tidak dibatasi dengan jam kerja. Jam kerja itu urusan kedua. Jam ibadah itu laila wa nahara syita'an wa sayfa gitu. Jadi tidak dibatasi dengan jam kerja, karena kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kerja di perusahaan aja begitu, apalagi kita yang di ma'had. Anak qadarullah ditakdirkan oleh Allah dekat dengan para petinggi petro dan para petinggi semen. Deket tok tapian. Deket tok itu kalau kumpul-kumpul dengan para mereka level JM ke atas itu ngumpul ngaji loh, padahal sini bahas urusan kantor. Yang saat dulu ngaji itu yang dibahas itu urusan kantor, bar ngaji itu yang dibahas urusan kantor. Sampai tak katakan Pak gak rupet toh ngurusi kayak gitu itu. Ya boyo di urusan di kantor Ustaz, kalau ngurusi perusahaan cuma di kantor, bubar itu perusahaan. Jadi anak sampai mengatakan subhanallah, mereka loh yang cari dunia, apalagi kita gitu ya. Memang kita di sini adalah cari akhirat, tapi ya semampu yang kita lakukan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sekedar cerita, jadi kemarin ana Mas Bobi tepar gitu karena gak kuat secara fisik gitu, tapi kita paksakan untuk malam merapat lagi. Tadi malam pulang jam berapa Mas kita? Jam 10. Pulang jam 10. Alakulin gitu, ini bukan ngeluh ya, tapi cuma mimbab al-khabar. Yang kedua, untuk urusan tempat ini memang sesuatu yang darurat ya hari-hari ini. Mas Burhan, setelah rapat ini tolong ketemu ana di kantor ya. Ini setelah rapat ini, insyaallah nanti bisa ada waktu
ketemuan di kantor untuk kita eksekusi mana yang lebih penting untuk kita eksekusi karena ya ujungnya para ikhwah kantor ma'had itu yang sebagaimana sampaikan kemarin, jadi yayasan dan semua divisi yang di bawah mudir am sama keuangan di kantor pusat, di kantor yayasan. Jadi ketua yayasan, pengurus yayasan, majelis syura, kemudian semua divisi yang di bawah mudir am sama keuangan dan aset semuanya ada di kantor yayasan utama. Adapun mudir pesantren dan mudir sarana, mudir pesantren itu kantornya di mana? Di lantai 1 gedung MTI MA Putri. MTI MA Putri yang menghadap ke barat dengan yang lainnya. Adapun mudir operasional dan sarana prasarana maka letaknya, jadi Ustaz Rahmat antum ngantor di pinggirnya di tempatnya Mas Burhan jadi pindah ke situ, pindah ke kantor bedeng. Yani insyaallah subhanahu wa ta'ala tawadhu insyaallah. Yani man tawadhu alillah rafa'ahullah. Yani insyaallah subhanahu wa ta'ala itu, tapi kondisi sekarang belum direnov, belum direnov, belum dikerjakan, maka kita harus ada tempat darurat untuk bisa melakukan itu. Untuk yang mudir pesantren maka mohon untuk bersabar di tempat yang sekarang iku mbok kantor, mbok gudang iku. Ini gak jelas ini di tempat yang sekarang. Untuk yang di keuangan, insyaallah kita lakukan tindakan darurat ya dulu. Kemarin ana berpikir sama Ustaz Bayu untuk sementara mungkin gunakan ruang rapat untuk sementara. Tapi kemarin ada acara berikan, kita putuskan nanti Mas dengan Mas Burhan ya, bareng-bareng nanti di kantor setelah ini insyaallah. Begitu untuk masalah tempat, ana tahu jadi kantornya Ustaz Abu Fauzan itu lebih layak disebut gudang daripada disebut kantor. Ya ono kursi, ono lemari, ono baju, gak jelas. Sono apa wae semacam itu. Allahu a'lam ya. Itu untuk urusan tempat. Jadi yang lainnya monggo jawab Mas Bobi. Tadi kawan sebelum liburan Mas? Besok? Oh ya insyaallah. Ya jazakallahu Mas Bobi.
sebentar ya sebelum ditutup. Untuk ben bisa langsung tolong yani Ustadz Abdul Malik sama Ustadz Zamroni dan tim untuk serah terima barang yani pasca rapat ini langsung. Gak ada pekerjaan toh? Mana Ustadz Zamroni tadi? Hilang. Ada ya, insyaallah. Teman-teman keuangan Ustadz Bayu, Ustadz Abu Fauzan, teman SDM Mas Burhan, tolong langsung ke kantor yayasan. Kita diskusi sekarang juga, insyaallah. Yang lainnya yang harus sekarang nggak ada ya. Tapi insyaallah akhir. Ya. Sedikit aja Ustaz. Nih. Untuk pergudangan, apakah diperkenankan setiap marhalah itu untuk mempunyai gudang tersendiri untuk barang-barang yang mungkin tidak mereka pergunakan gitu? Apa harus dijadikan satu? Karena sekarang gudang itu ada di kantor, di tempat marhalah dan yang lainnya. Ini yang kaitannya dengan bagian pergudangan. Jadi kalau seperti itu juga harus ada hari tadi serah terima itu. Tapi Ustaz itu tidak bisa jawab sekarang Ustaz ya, karena itu butuh dilihat dari banyak sisi. Jadi hukum asalnya kan pergudangan itu satu, kayak logistik itu satu, inventarisasi juga satu hukum asalnya, tapi coba nanti kita diskusikan lagi insyaallah. Karena itu di bawah rumah tangga.